Nah, apakah Anda termasuk orang yang suka membuat craft yang unik dan kreatif? Anda sudah tidak asing lagi dong dengan alat yang satu ini. Ya, ini adalah cutter. Cutter ini sebenarnya adalah alat pemotong kertas. Tetapi Anda harus berhati-hati menggunakannya. Kalau Anda salah menggunakannya, walaupun mudah, ini bisa berbahaya. Maka dari itu kami akan sajikan untuk Anda bagaimanakah cara untuk menggunakan cutter dengan mudah dan aman. Sekarang Anda sudah tahu ya bagaimana cara menggunakan cutter yang aman dan juga mudah untuk digunakan. Jangan kemana-mana, setelah yang berikut ini kami akan hadirkan untuk Anda sesuatu yang sangat menarik, tutorial untuk membuat cutter stick. Seperti apa? Tunggu ya. Cutter kan biasanya digunakan untuk memotong kertas. Tapi biasanya memotong kertas ya hal yang biasa ya bagi Anda. Tapi tahukah Anda pemirsa bahwa memotong kertas ternyata ada artnya loh, ada seninya loh. Namanya cutter stick. Seperti apa? Kami akan ajak Anda untuk menyimak tutorial cutter stick berikut. Nah, seperti janji saya tadi, saya akan mengajak Anda untuk melihat tutorial cutter stick. Saya mau nanya dulu, cutter stick itu apa? Kira-kira nanya sama siapa? Di sebelah saya sudah ada Mbak yang begitu cantik pada hari ini, Mbak Dewi Kucu. Ia adalah paper artist di Indonesia ya. Betul. Seniman kertas gitu kalau di bahasa Indonesia kan. Betul, seniman kertas. Nah, tadi kita sudah bilang cutter stick. Apa sih sebenarnya cutter stick itu? Cutter stick adalah seni paper cutting. Kalau seni paper cuttingnya itu sendiri, itu adalah kesenian tradisional dari negeri Tiongkok. Nah, coba boleh lihat Mbak contoh cutter stick itu. Ini megangnya gini nggak apa-apa ya? Iya, kayak gitu aja megang. Ini adalah contoh cutter stick. Anda bisa lihat pemirsa, ini adalah kertas yang dipotong dengan cutter. Nah, ini pasti ada medianya untuk menyiapkan bahan-bahan apa. Kalau misalnya pemirsa juga pengen nyoba di rumah, apa saja yang harus disiapkan? Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1. Cutter, kertas berpola, alas potong, bingkai paper cutting. Oke, ini sudah di print pertama kali ya? Sudah di print dulu di komputer, jadi semua desainnya saya buat dulu di komputer, lalu di print secara terbalik di kertasnya. Secara terbalik ya? Supaya nanti setelah selesai memotong, kita akan dapat hasil yang bersih di sebelah depannya. sini. Iya. Oke, jadi apapun gambar Anda, mau wajah, kalau wajah itu bukan buat pemula pastinya ya. Kalau buat saya yang baru-baru ini pasti nama dan ada sedikit corak lah ya. Betul. Oke, Mbak boleh kasih tahu nggak caranya awalnya seperti apa?
Jadi cara pegang cutter yang benar itu adalah jangan tinggi karena biasanya Jangan begini ya. jangan berarti tinggi tapi rendah serendah mungkin. Lalu kedua jangan miring cutternya, tapi tegak. Tegak. Dan nggak boleh panjang-panjang kayak mata pisaunya ya Mbak ya. Kan setiap Bisa cutter kira-kira. seperti ini kan ada garis-garisnya ya seperti Oh, ini. ini terlalu panjang ya Mbak ya. Jadi satu garis di atas besinya. Lalu cara memegangnya itu seperti memegang pensil. Kalau biasanya orang menggambar menggunakan pensil, sekali ini kita menggambar menggunakan cutter. Oke, sebenarnya dasarnya menggambar menggunakan kata. Mm-mm. Oke, terus bagaimana Mbak? Kasih contoh dulu. Ditarik aja, usahakan sekali gores langsung terpotong. Kalau misalnya ditarik berkali-kali, dia akan mengeluarkan serabut kertas, jadi hasil potongnya tidak rapi. Dulu pertama kali punya ide untuk buat paper cutting gimana? Atau karakteristik ini? Waktu itu awal mulanya saya melihat paper cutting sederhana di sebuah majalah fashion. Waktu itu saya masih kerja di kantoran. Lalu kebetulan ada keponakan saya yang mau ulang tahun. Lalu saya pikir kenapa saya nggak bikin kado sendiri ya dengan menggunakan paper cutting. Lalu saya menggunakan bahan-bahan yang ada di kantor, waktu itu bahan ala kadarnya yaitu bekas katalog. Jadi bagian belakangnya yang masih bersih itu saya pakai. Jadilah itu paper cutting pertama saya. Paper cut hasilnya lama nggak? Kalau sekarang kan Mbak sudah advance jadi cepet gitu. Dulu lama nggak? Dulu lama, dulu motif yang sederhana aja itu setengah jam baru selesai. Lalu waktu awal itu juga saya pertama kali menggunakan gunting. Karena kesenian ini tradisional dari negeri Tiongkoknya itu menggunakan gunting, jadi saya mencobanya menggunakan gunting. Oke. Tapi karena ternyata ada bagian-bagian yang sulit ya dapat dijangkau dengan gunting, akhirnya saya selesaikan dengan cutter. Sebenarnya ini memang harus teliti, kreatif juga mencari gambar-gambar gitu ya. Selain huruf seperti ini juga bisa motif-motif dan batik. wajah juga bisa ya Iya. ternyata ya, dan itu juga pasti tingkatannya sudah tinggi sekali. Nah tadi kita juga punya figura atau lihat di Instagramnya Mbak Dewi juga ada yang gambarnya muka orang. Itu biasanya dari foto Mbak gambar atau dari foto Mbak langsung potong? Awalnya sih saya dari foto langsung dipotong, tapi hasilnya kurang bagus, jadi akhirnya setiap foto sekarang saya gambar ulang. Oh oke. Tapi gambarnya lewat komputer. Oke, coba Mbak bisa diselesaikan, mungkin nanti setelah selesai pemirsa juga di rumah bisa lihat seperti apa sih hasilnya. Kenapa mengambil batik Mbak? Karena kita ada di Indonesia dan batik ini adalah salah satu warisan budaya Indonesia. Dengan teknik paper cutting saya ingin memperkenalkan kalau batik juga bisa dikerjakan dengan metode lain, yaitu metode paper cutting. Oke, ini mega mendung ya Mbak ya? Ini motif megamendung. Yang di belakang kita ini juga ada motif tenun dari Aceh. Dan ini kayak papernya atau kertasnya beda nih Mbak. Kalau itu kertasnya khusus, yaitu dari kertas daluang. Kertas daluang itu ya? kertas papirus asli Indonesia. Oke, jadi begitu meng-Indonesia juga untuk menunjukkan bahwa bisa loh dengan media lain, yakni Betul. paper cutting yang begitu unik ya. Oke, kita lanjutin lagi. Ini tinggal nama saya di bawah. Kalau dalam paper cutting atau karakteristik ini sendiri ada teknik-tekniknya nggak? Tekniknya teknik memotong ya. Kalau misalnya garis lurus seperti ini ya, ini tarik aja langsung, kayak gitu. Kalau nggak lurus gimana Mbak? Latihan. Oh, intinya cuma latihan, tapi memang nggak boleh pakai tools lain ya? Kalau saya pakai penggaris itu nggak boleh ya? Enggak. Kalau lengkung juga sama aja sih sebenarnya. Jadi lalu juga ada metode ketiga, yaitu yang agak perlu dititik-titik. Lalu juga ada tips lain, yaitu kita mengerjakan yang searah dulu begini. Jadi supaya jangan muter kertasnya berkali-kali. Lalu juga saya tidak menekankan teman-teman untuk mencari cutter-cutter dengan bentuk-bentuk khusus, karena sebenarnya it's not the tools that makes an art, it's the skill. Jadi keahlian tangan kita ini yang harus dilatih dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, termasuk juga dengan alat. Oke, jadi intinya latihan, ya kan? Dan yang terakhir kita akan motong garisnya agar sama dengan ukuran bingkainya ya Mbak ya? Betul. Jadi garis lurus, ini latihan menarik garis lurus.